kita nggak akan ketemu siapa-siapa, tapi kalau kita ke Jawa Tengah kita akan ketemu sama Mas Rofik. Betul, yang ini juga masih dalam suasana di pilkada. Suasana di pilkada. Ini emang agak gantung gitu ya. Oke, kita akan Kak Edo akan siapkan pantun. Siapa aja yang bisa samber duluan. Jakarta punya traffic sangat ngaco. Mas Rofik, ayo kita ngomongin Diko. Iya kan? Dico. Kita mau ngomongin Dico. Iya. Dico apa Diko sih? Dibalas sama Mas Rofik. Selamat sore Mas Rofik. Kita nggak suka bales kita. Tidak bales. Itu. Wah, berarti ini pantun tak berbalas dong Mas Rofik. Bertepuk sebelah pantun. Bertepuk sebelah pantun. Aduh. Kalau Mas Rofik pernah nggak bertepuk sebelah tangan cintanya? Aduh. Itu masa lalu itu. Masa lalu ya. Biarlah masa lalu ya. Tapi menyakitkan sudah terlupakan. Gimana? Sudah terlupakan. Ya, masa-masa itu kan udah harus terlupakan. Oh iya. Tapi kalau yang ini nggak boleh dilupakan. Kita ngomongin yang sekarang-sekarang aja nih ya, karena memang juga ya pesta demokrasi. Betul. Di daerah-daerah ini sedang sudah mulai lah ya. Sudah dimulai karena memang sudah ditetapkan para calon-calon pasangan ini menjadi kandidat yang sah begitu ya Mas Rofik. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah soal penolakan permohonan pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Kendal Diko M. Ganinduto Ali Nurdin. Iya betul. Please enlighten us Mas Rofik, apa sih sebenarnya yang menjadi perhatian dari penolakan permohonan ini? Ya sebenarnya ini kan sosok Diko Ganinduto ini cukup menarik sehingga ini menjadi salah satu pilkada yang jadi pusat perhatian di Jawa Tengah. Karena Diko ini yang pertama mungkin dia memang mewakili sosok anak muda kan, dia usianya baru 34 tahun, kemudian dia juga suami dari selebritis Nino Frederica atau Tata Frederica. Jadi ya akhirnya dia juga ikut jadi pusat perhatian. Dan yang terakhir dia sebenarnya sempat di-endorse juga sama Gibran gitu. Oh gitu, sempat di-endorse. Bahkan ada isu kuat bahwa mereka berdua sebenarnya sempat akan berpasangan di pilgub Jateng seandainya Gibran tidak naik ini ke Pilpres kemarin. Jadi sebelum ada putusan MK yang memutuskan soal usia itu kan memang kencang beredar kabar Gibran akan maju di Pilgub Jawa Tengah. Dan Gibran sendiri beberapa kali memposting foto kebersamaannya dengan Diko Ganinduto kan gitu. Cuman setelah Gibran akhirnya dipastikan dia maju ke Pilpres sebagai cawapres, Diko ini pada awalnya dia diproyeksikan dari Golkar untuk maju jadi gubernur Jawa Tengah. Begitu. Tapi nggak tahu, kelihatannya memang masih ada lobby-lobby segala macam, pendekatan segala macam. Diko ini akhirnya terlempar dari berusaha pilkada Jawa Tengah karena Golkar akhirnya mendukung Ahmad Lutfi dan Mas Yasin. Diko ini diproyeksikan ikut Pilwalkot Semarang. Gitu kan, Pilwalkot Semarang. Tapi akhirnya itu juga batal juga. Dan akhirnya dia kembali ingin mendaftar di pilkada di Kendal gitu kan. Akhirnya setelah daftar pendaftarannya ditolak sama KPU. Makanya kan agak epic juga kan, dia sebagai awalnya mau maju calon gubernur Jawa Tengah, pada akhirnya dia harus rela untuk dicalonkan menjadi calon wali kota Semarang, dan akhirnya dia memilih untuk kembali maju di pilkada Kendal, tapi akhirnya ditolak oleh KPU gitu. Akhirnya mungkin
di tahun ini dia tidak ikut kontestasi pilkada dimanapun. Oke, apa yang sebetulnya membuat pengajuannya gitu ya menjadi ditolak? Ditolak oleh KPU ya itu karena sebenarnya dia kan kader Golkar sebenarnya, dia kader Golkar. Tapi karena mungkin sudah kehabisan kendaraan politik untuk maju di pilkada Kendal karena memang menit-menit akhir, dia akhirnya diusung oleh PKB, diantar oleh PKB untuk mendaftar ke KPU. Padahal itu malam hari. Padahal pagi harinya PKB juga mengantar calon yang lain mendaftar ke KPU. Usut punya usut ternyata pertama memang PKB itu awalnya memberikan rekomendasi kepada 3 tahun yang lain. Tapi kemudian akhirnya dukungan itu sebenarnya dicabut dan dialihkan ke Diko. Tapi ternyata pencabutan ini ada miskomunikasi sehingga PKB nggak tahu awalnya kalau dukungan itu sudah dicabut, mereka mengantar Tika untuk mendaftar ke KPU gitu. Setelah pulang, mereka baru mendapat pemberitahuan itu bahwa namanya dukungan untuk Tika itu dicabut. Ternyata dukungan itu dialihkan ke Diko. Mereka malamnya ngantar Diko ke KPU. Padahal KPU berkukuh bahwa sebuah partai harusnya hanya mencalonkan satu pasang saja. Satu pasang dan tidak bisa mencabut dukungan tersebut. Tapi akhirnya Diko sendiri mencoba melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan melalui Bawaslu, tapi akhirnya dia di Bawaslu. Jadi Mas bisa dibilang sesederhana miskomunikasi ini bisa terjadi gitu? Atau mungkin berubah pikiran dari PKB-nya sebetulnya? Betul, sebenarnya PKB sendiri berubah pikiran, tapi dia terlambat menyampaikan kepada jajaran yang di bawah gitu. Waduh. Terlambat di PKB Kendalnya, sehingga PKB Kendal sudah terlanjur ngantar yang calon pertama. Emang nggak pakai WhatsApp gitu ya biar cepat gitu nyampeinnya nggak harus itu. Padahal kan sebetulnya di era komunikasi yang serba sebenarnya sudah maju seperti ini kan tinggal telepon sebenarnya tinggal kita berubah dukungan ini. Jadi sebenarnya ya sederhana itu sebenarnya. Tapi menjadikan yang cukup tragis kan. Sempat berpindah-pindah Diko dari Cagup ke Pilwalkot Semarang yang cukup bergengsi, kemudian akhirnya dia rela untuk kembali maju di Kendal lagi, tapi akhirnya malah kandas. Apa memang ada upaya untuk menjegal Diko sendiri sebagai calon kepala daerah, Mas Rofik? Sebenarnya kalau menurut saya ini penafsiran yang berbeda aja sih dari aturan PKPU nomor 8 tahun 2024 itu. Kalau KPU sendiri berkukuh ke pasal 11 bahwa calon dilarang nggak boleh untuk mencabut dukungan atau mendukung dua pasangan calon kan semacam itu. Tapi sebenarnya di pasal 12 disebutkan bahwa seandainya ada partai yang mengajukan 2 calon, itu KPU berkewajiban melakukan klarifikasi ke partai yang bersangkutan. Kalau dugaan kita memang PKB mencoba berspekulasi di pasal 12 ini, ketika dia sudah mencalonkan 3 lalu membawa itu, semestinya KPU sendiri dia melakukan klarifikasi. Nah, jadi nggak langsung menolak pendaftarannya, tapi dia menerima dua-duanya, kemudian dia melakukan klarifikasi ke partai yang bersangkutan. Mana ini yang kamu dukung? Itu juga soalnya di PKPU itu juga memungkinkan untuk mekanisme seperti itu. Iya, tapi KPU sendiri akhirnya berkukuh bahwa ya partai nggak boleh mencalonkan 2 orang, nggak boleh, dan itu juga diamini di sidang di Bawaslu. Diko sendiri sebenarnya masih punya peluang untuk dia
melakukan kegiatan di PT UN semacam itu, tapi pada akhirnya entah kehabisan energi atau apa, dia akhirnya yang memilih pasrah untuk merelakan nggak maju di pilkada ini. Dengan ditolaknya pasangan Diko dan pasangannya juga, apakah ini jadinya ada satu slot yang kosong untuk pilkada di Kendal, atau mungkin sebetulnya memang hanya ada satu slot, habis gitu yang satunya Dikonya ini dieliminasi lah gitu dalam tanda kutip? Enggak sih, kalau di Kendal sendiri saat ini pada akhirnya yang ditetapkan, dan tadi pagi juga ada pengundian nomor urut, ada 3 calon sebenarnya. Ada 3 calon, jadi ada 3 calon ya, ada 3 calon. Kalau kita melihat memang kandasnya upaya Diko ini ya komunikasi politik yang barangkali memang kurang lancar dan nasib yang kurang ini ya. Yang ada menarik kan di Jawa Tengah ini ada 2 calon yang memang sempat di endorse dalam tanda kutip oleh Gibran. Dan dua-duanya akhirnya nggak jadi maju kan. Yang satu Diko ini, yang satu Gusti Bri atau Mangkunegara 10 yang sempat diproyeksikan untuk maju di Pilkada Kota Solo. Jadi ada 2 yang di endorse itu, dan dua-duanya sama-sama tidak jadi maju dalam Pilkada tahun ini. Mas Rafiq nanya dong, ini Diko ini sebenarnya elektabilitasnya gimana sih di Kendal sendiri gitu? Apakah beliau adalah salah satu calon yang cukup punya elektabilitas kuat gitu ya untuk memenangkan? Benar. Gimana Mas? Iya, sebenarnya dia cukup memiliki peluang juga untuk kembali maju, karena yang pertama dia jelas dia sebagai petahana yang ya ini sebenarnya masa jabatannya masih belum habis kan, artinya dia masih memimpin di Kendal. Yang kedua dia yang memang sosok mewakili muda, dan dia di Golkar kan juga sebenarnya sudah cukup memiliki cukup pengalaman, karena mengingat bapaknya dia sendiri juga merupakan legislator di DPR RI Golkar selama beberapa periode. Artinya dia sendiri sebenarnya peluangnya untuk bisa kembali maju dan kemungkinan untuk memenangkan juga masih lumayan besar. Iya. Nggak apa-apa deh. Berbesar hati ya sebagai seorang. Mas Diko katanya juga nggak bakal ngajuin banding. Benar ya Mas Rafiq ya, nggak bakal ngajuin banding. Dia nggak akan mengajukan banding ke ke PT UN, tapi kan dia usianya masih sangat muda, Mas. Jadi mungkin habis ini jadi statusnya Pak Gibran kali di Wapres. Bisa jadi. Memang dia sempat mundur dari Pilpres Semarang itu ada kabar-kabar dia memang diproyeksikan akan jadi orang kepercayaan Gibran akan diboyong ke Jakarta gitu Mas ya? Iya betul. Tapi untuk sebagian orang juga belum jelas. Makanya itu kita juga kaget tiba-tiba dia pada akhirnya di last minute KPU yang dulu itu dia tiba-tiba daftar gitu kan. Itu juga cukup mengagetkan kok manuvernya dari awal memang agak mengejutkan. Iya, jadi ya nggak bisa dibilang nggak rugi-rugi amat lah. There's always a possibility actually. Makanya ya nggak apa-apa kalau ini tertutup, pada akhirnya nanti mungkin ada peluang di tempat yang lain. Iya betul. Membuka pintu yang lain juga. Benar. Apalagi ini adalah endorsannya Mas Gibran kan. Atau juga pada saat mendengar bahwa bakal calon ini ya Mas Diko ini usianya masih 34. Jadi kayaknya karir politik. Serius masih 34 ya? 34 ya? Masih 34 ya. Jadi karir politiknya masih sangat panjang. Mas Yansang ngapain 34? Gimana? Aku belum 34. Nggak, ini produser kita. Mas Rafiq waktu 34 lagi di mana Mas? Kayaknya ini masih live di Twitter umur 34. Iya. Ya udah deh Mas Rafiq, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya sore ini. Salam buat Mas Dikonya ya, salam juga buat Mas Gibrannya. Semoga sehat selalu dan
senyum selalu, semangat Dan tentunya selalu. juga semoga pilkada di Kendal nih juga berjalan dengan lancar juga. Benar. Dan tentunya ya pesta demokrasinya bisa berjalan dengan semestinya lah, dengan sesuai dengan Ratu. Tentunya. Termasuk Mas Rofik jadi kemarin daftar Pilwakot Solo? Enggak jadi Mas. Oh enggak jadi. Kemalaman. Kok kemalaman? Kemalaman Iya, itu iya. bangunnya telat. Ketiduran soalnya ya. Iya. Habis detik sore. Benar. Udah jam 1. Padat jadwalnya. Padat jadwalnya. Iya. Oke Baik, deh. Mas Rofik. Ternyata Mbak Mei udah diganti Mbak Eza Jika ini baru tahu. Enggak dong Mas. Bisa aja. Terima kasih banyak Mas Rofik. Anyway, sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Edo, Mbak Eza. Sampai ketemu lain waktu. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Mas Salam Rofik. selalu. Selamat bekerja.